Apa kabar Bapak Ibu semua? Senang sekali kita bisa berkumpul kembali di dalam sesi kali ini. Yang akan kita bahas adalah hubungan antara diet nabati atau yang kita sering sebut sebagai diet vegan dengan resiko terjadinya penyakit. Dan pada sesi ini kita akan membahas secara umum dulu tentang hubungan antara pola konsumsi nabati atau pola diet vegan terhadap risiko penyakit degeneratif yang secara umum akan kita bahas dulu sebagai pendahuluan, dan nantinya kita akan membahas secara lebih detail pada sesi-sesi selanjutnya terhadap berbagai jenis penyakit degeneratif. Baik, untuk memulai sesi ini, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca satu jurnal yang diterbitkan oleh American Dietetic Association. Di sini pada tahun 2009 ya, dari Journal of American Dietetic Association, kita bisa membaca di sini sebutkan bahwa pola diet vegetarian termasuk vegan yang diatur atau direncanakan secara baik itu bisa memenuhi kebutuhan gizi dan juga untuk hidup sehat. Begitu juga pola diet vegetarian dan vegan ini bisa memiliki manfaat-manfaat terhadap kesehatan, terutama di dalam pencegahan atau prevention dan juga treatment dari berbagai jenis penyakit. Lalu statement selanjutnya pada jurnal yang sama juga, kita bisa membaca bahwa sebagai tambahan manfaat bagi kesehatan, bahwa diet vegetarian dan vegan ini juga memberikan sejumlah manfaat di dalam hal gizi, ya, status gizi dan kesehatan. Pada kelompok vegetarian dan vegan, itu lebih memiliki asupan yang lebih tinggi terhadap dietary fiber, yaitu serat dari makanan, kemudian antioksidan dan juga fitokimia. Dan pada sesi sebelumnya kita sempat juga belajar bahwa fitokimia dari kata phyto atau phytochemical ya. Phyto itu artinya tumbuhan. Sehingga phytochemical ini memang adalah kelompok yang ada di dalam makanan nabati saja, yang tidak ada di hewani. Jadi sebagai contoh nanti kita akan membahas kelompok-kelompok fitokimia seperti karotenoid, kemudian flavonoid dan selanjutnya. Lalu semua ini diperoleh karena memang jenis makanan yang dikonsumsi pada pola diet nabati ini atau diet vegan memang lebih cenderung tinggi sayur-sayuran, buah-buahan, dan juga whole grain ataupun ya biji-bijian dalam bentuk yang utuh ya. Begitu juga dengan dari nuts atau kacang-kacangan dan kelompok legum. Dalam bahasa Indonesia kita tidak ada kata yang membedakan antara bean dengan nut. Tapi sesungguhnya dalam bahasa Inggris mereka membedakan antara nut sama bean. Contoh kasus, kalau saya bilang soybean, berarti kan dalam bahasa Inggris tetap disebut kacang kedelai. Tapi kalau peanut, peanut itu artinya kacang juga, tapi kacang tanah. Tapi dalam kelompok gizi ini sebenarnya dibagi antara bean dengan nut gitu ya. Yaitu cuma masalah bahasa, tapi intinya dari kelompok makanan yang berbasis nabati inilah yang kemudian memberikan manfaat status gizi dari segi nutrisional maupun dari segi kesehatannya atau health. Jadi tadi sekali lagi saya ulangi, dari pola makan berbasis nabati ini sebetulnya sangat menguntungkan untuk menaikkan konsumsi atau asupan atau intake dari fiber, yang dietary fiber itu serat yang dari makanan, kemudian juga apalagi antioksidan dan juga fitokimia. Dan sebaliknya kita juga sangat diuntungkan dengan kadar kolesterol kemudian juga lemak jenuh yang lebih rendah, karena memang makanan yang mengandung kolesterol itu hanyalah makanan yang berasal dari hewani. Jadi daging, telur, susu, termasuk ayam dan unggas, ikan dan jenis makanan laut yang lain atau yang sering kita sebut seafood, itu adalah makanan-makanan berbasis hewani yang semuanya mengandung kolesterol. Sebaliknya, makanan-makanan yang berbasis nabati, baik itu sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, bahkan sampai kelompok yang sering disalahpahami seperti kelapa atau santan ya dari kelapa, termasuk juga durian, itu semua adalah produk-produk nabati yang sama sekali tidak mengandung kolesterol. Jadi santan dan durian sekalipun sebenarnya tidak mengandung kolesterol, walaupun mereka mengandung lemak, tapi bukan kolesterol. Dan kebanyakan lemak di hewan itu lebih banyak adalah lemak jenuh. Sedangkan di dalam produk-produk nabati, kebanyakan adalah lemak tidak jenuh. Dan nanti di sesi-sesi selanjutnya kita membahas bagaimana pola ataupun profil lemak ini dalam khasnya di dalam makanan nabati dan hewani yang menjadi ciri dan juga manfaat mereka di dalam
menurunkan risiko terhadap penyakit degeneratif maupun sebaliknya malah menaikkan risiko penyakit degeneratif. Lalu kita lanjutkan lagi di slide selanjutnya. Ini masih pada jurnal yang sama dari kita bilang Journal of American Dietetic Association. Sebenarnya mereka sudah mempublish beberapa kali, tapi ini adalah publish yang tahun 2009. Di sini dikatakan sehingga tidak mengherankan atau tidak apa istilahnya, tidak membuat kita surprise gitu ya. Pola diet nabati itu sebetulnya juga memiliki manfaat dalam hal indeks-indeks antropometri. Jadi kita tahu di situ ada yang kita sebut indeks massa tubuh ya. Tapi kalau ini pada orang dewasa. Tapi kalau pada anak-anak kita mengukur status gizi bisa dari IMT per umur yang terbaru dari WHO tahun 2005, dan sebelumnya kita menggunakan ada yang disebut sebagai berat badan per umur ya, BBU, ataupun tinggi badan per umur. Dan untuk melihat proporsionalnya kita biasa membandingkan antara berat badan terhadap tinggi badan, jadi BB per TB. Nah, ini semua juga menjadi manfaat yang diperoleh dari pola makan diet nabati. Di sini dikatakan lebih memiliki lower body mass index. Jadi body mass index itu BMI bahasa Inggrisnya, tapi terjemahan bahasanya menjadi IMT, indeks massa tubuh, yang cenderung lebih rendah, lebih normal, tidak sampai kelebihan over yang bisa menyebabkan kegemukan maupun obesitas. Begitu juga dengan beberapa angka kejadian, ya, angka kejadian seperti pada penyakit jantung, ya. Jantung juga lebih low rate katanya. Jadi angka insidennya atau angka kejadian jantungnya, penyakit jantung juga lebih rendah. Begitu juga dengan kadar kolesterol darah, itu juga cenderung lebih rendah. Demikian juga dengan tensi darah, tekanan darah, cenderung lebih rendah. Tapi di sini Bapak Ibu jangan salah paham, lebih rendah bukan berarti kurang ya. Lebih rendah di sini artinya dia dalam batas normal, normal range, yang tidak tinggi di atas normal, sehingga tidak berisiko untuk menjadi hipertensi, ya kemudian menjadi kolesterol tinggi. Jadi, lebih rendah di sini dalam pengertian lebih rendah daripada yang tinggi, tapi dia dalam batas normal gitu. Begitu juga dengan resiko penyakit diabetes tipe 2, kemudian juga beberapa jenis kanker seperti kanker prostat, kanker kolon atau kanker usus besar. Nah, itu akan kita bahas nanti di bagian sesi tentang hubungan gizi nabati dengan risiko kanker. Nah, beberapa jenis kanker nanti kita akan bahas jurnal-jurnalnya. Baik, saya pikir sebagai pengantar ini dulu yang bisa saya sampaikan, kita belajar bersama sehingga kita mengerti kenapa sih beberapa penelitian, bahkan cukup banyak penelitian yang bisa mengkaitkan antara sumbangsih ataupun manfaat daripada makanan-makanan berbasis nabati yang cenderung bisa menurunkan risiko jantung koroner, kemudian risiko diabetes, risiko hipertensi, risiko stroke, termasuk risiko berbagai jenis kanker. Nah, itu sebabnya kenapa itu dari beberapa zat gizi spesifik yang memang kandungannya beda, baik proporsinya maupun kandungan secara kuantitatif yang ada di dalam makanan nabati dibandingkan dengan makanan hewani. Saya kira itu dulu pada sesi ini. Selanjutnya kita akan belajar lebih mendetail pada persesi tentang perpenyakit yang kaitannya dengan asupan gizi. Baik, terima kasih. Sampai jumpa di sesi selanjutnya.